Ikuti acara Family Talk dengan tema Wonder Woman pada hari Sabtu 29 Mei 2021 melalui aplikasi Zoom. Untuk pendaftaran, scan QR Code atau menggunakan link yang tersedia.
Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali masuk di dalam ibadah doa. Mari kita ambil saat teduh sejenak, kita datang kepada Tuhan secara pribadi dan biarlah hati kita hanya kepada Tuhan saja di dalam penyembahan, pujian, dan doa kita. Amin. Mazmur 107 ayat yang pertama firman Tuhan berbunyi demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu Saudara, mari kita datang menyembah Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Kita mau nyatakan bersyukur, bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang nyata di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang mau berkorban bagi kami. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang terus nyata di dalam perjalanan hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk terus bersyukur dan bersyukur di dalam segala situasi kondisi yang kami hadapi. Biarlah selama hidup kami, Engkau memampukan kami untuk bersyukur dan menyembah Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan
Kami boleh datang beribadah dan menyembah Tuhan pada saat ini. Untuk boleh menaikkan doa-doa kami. Untuk boleh mendengarkan akan kebenaran firman. Ampuni kami ya Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami. Layakan kami. Untuk boleh datang menaikkan permohonan kami. Doa-doa kami kepada Engkau. Mohon belas kasihan dan pertolongan Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan di masa-masa yang tidak mudah ini. Kiranya Engkau memampukan kami untuk terus bersyukur dan bersyukur hanya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang memberikan jalan keluar, memberikan pertolongan bagi seluruh jemaat Tuhan di dalam kami menghadapi di masa-masa yang tidak mudah ini. Terima kasih Bapa di surga, berkati kebaktian doa saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kasih Allah sudah terbukti lewat pengorbanan Tuhan Yesus untuk menebus setiap kita yang berdosa. Karena itu sekali lagi, mari kita bersyukur karena Ia yang telah menebus hidup kita. Ku bersyukur, Ia tebusku. Ku bersyukur ya tebusku, ku diberi berkat limpah. Ku bersyukur ya sertaku dan beriku anugerahnya. Ku bersyukur saat indah atau saat susah pun, air mataku dihapusnya dan damai di hatiku. Ku bersyukur ya dengarku, meskipun tak terkabul. Waktu badai menerpaku, anugerahnya melimpah. Meski susah atau duka, ya beriku penghiburan. Rahmatnya selalu sertaku, kasihnya iringiku. Bersyukur bunga mawar meskipun ia berduri. Ku bersyukur diberkati, pengharapanku diberi. Ku bersyukur senang susah dan damai di hatiku. Ya berikan pengharapannya, ku bersyukur selamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang kita renungkan hari ini diambil dari 2 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai ayatnya yang kelima. 2 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai ayatnya yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenek moyangmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Demikianlah sejauh pembacaan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, merenungkannya lebih jauh, kita sekali lagi masuk di dalam doa. Ya Tuhan, berkatilah firman yang baru kami baca ini. Kami rindu, biarlah sungguh kami memaknai ungkapan-ungkapan daripada firman-Mu itu. Dan kami boleh merenungkannya. Dan bukan hanya saja sekedar kami renungkan, tetapi bagaimana kami boleh dapat melakukannya. Berfirmanlah Tuhan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang kita renungkan hari ini yaitu menjadi pribadi yang diingat. Ya, menjadi pribadi yang diingat. Saudara-saudara, seperti apa kita akan diingat ketika kita sudah tidak ada lagi di dunia ini? Ketika kita mendengar nama kita, apa yang akan dikenang oleh orang? Orang yang mengasihi atau penuh kebencian? Orang yang bersih atau koruptor? Orang yang jujur atau penipu? Diingat atau dilupakan? Nama kita akan dikenang orang sesuai dengan bagaimana kita hidup selama ini. Semua itu adalah pilihan. Dan pilihan itu tergantung kita sendiri, bukan? Menjadi sosok dengan nama harum yang dikenal orang dari masa ke masa, yang akan dibanggakan oleh anak cucu kita, atau sebaliknya menjadi sosok dengan nama buruk yang akan menjadi bagaikan kutuk untuk disandang kepada keturunan kita. Oh saudara, betapa kasihannya jika anak kita akan dikenal sebagai anak koruptor, anak penipu, anak penjahat, dan sebagainya. Sesuatu yang bukan kesalahan mereka, namun mereka harus menanggungnya sepanjang hidup mereka. Satu hal yang penting untuk diingat, lewat kita pun juga nama Tuhan bisa dikenal orang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melihat tokoh-tokoh Alkitab yang menjadi contoh, misalnya Paulus yang tadinya seorang pembunuh, pembantai, namun kemudian ia menjadi pewarta Injil yang radikal hingga akhir hayatnya. Ada satu transformasi, bukan? Matius contohnya, tadi dikenal sebagai pemungut cukai yang mendapat cap orang berdosa. Tapi kemudian ia dikenal sebagai murid Kristus yang luar biasa. Bahkan sebagai salah satu dari 4 penulis Injil dalam Alkitab. Kita melihat misalnya sosok seorang wanita. Ya, coba kita lihat misalnya di dalam Perjanjian Lama, ketika kita melihat latar belakang seorang yang bernama Rut. Rut terlahir sebagai perempuan bangsa Moab. Bangsa Moab dikenal sebagai bangsa yang menyembah dewa-dewa atau ilah-ilah lain seperti Kamos, Baal Peor. Tapi kemudian Rut dikenal sebagai apa? Sosok yang sangat penting karena keteguhan dan kesetiaan imannya. Rut adalah nenek buyut Daud, dari garis keturunannya lah Yesus lahir ke dunia. Saudara-saudara, ada begitu banyak contoh-contoh lain yang kita lihat di tokoh-tokoh Alkitab mengalami satu transformasi dari kegelapan menjadi terang, sehingga nama baik mereka dikenang sepanjang masa. Mereka bisa saja menolak karunia Tuhan dan akhirnya memiliki kehidupan yang berbeda. Tetapi mereka justru memilih taat dan setia. Apa yang terjadi? Nama mereka pun menjadi nama yang harum hingga hari ini. Sebaliknya kita bandingkan nama-nama yang tidak memilih setia dan taat. Contoh misalnya Saul, Firaun, Pilatus, dan sebagainya. Sesungguhnya Tuhan memberikan mereka kesempatan yang sama bagi siapapun. Namun pilihan kita sesungguhnya itulah yang menentukan, itulah yang membuat bagaimana sebagai orang yang dikenal namanya harum setelah dia tinggalkan dunia ini. Saudara-saudara, ketika kita menerima Kristus, sesungguhnya kita pun menjadi ciptaan baru. Betapa indahnya yang diungkapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.
Apa yang terjadi? Ada transformasi. Apa yang terjadi? Ada pemulihan di sana. Dari dalam hidup lama menjadi baru. Sosok masa lalu kita yang kotor dan penuh dengan noda ditransformasikan menjadi ciptaan baru. Saudara, itu sesungguhnya idealnya. Tapi jujur saya katakan, manusia bisa kembali mengotori hidupnya dengan berbagai bentuk dosa. Kebiasaan-kebiasaan buruk di masa lalu. Atau godaan-godaan kedagingan, akibatnya apa yang terjadi. Ciptaan baru ini pun bisa kembali rusak seperti halnya yang lama. Bahkan mungkin lebih parah. Saudara-saudara, alangkah ironisnya ketika image diri kita dipulihkan Tuhan, menjadikan kita sebagai ciptaan baru yang bersih. Tidak kita syukuri, tidak kita pakai sebagai awal yang baru untuk melangkah dalam ketaatan iman kita. Alangkah ironisnya, saudara. Sesungguhnya tidak peduli siapa masa lalumu, masa lalu saya. Tuhan sesungguhnya memulihkan, menjadikan kita sebagai ciptaan baru. Siapapun di dalam Kristus Yesus, saudara dan saya dipulihkan. Yang menjadi pertanyaan kita sekarang, ketika kita merenungkan tema ini, warisan apa yang paling berharga untuk kita berikan kepada anak cucu kita supaya kita diingat, supaya kita dikenang? Ketika kita kembali melihat terang firman Tuhan tadi, maka poin yang pertama yang menjadi perenungan bagi kita, yaitu di ayat 3 sampai ayatnya yang ke-5. Poinnya apa di situ? Berpegang pada ajaran firman Tuhan. Kita harus garis bawah itu. Kita akan mewariskan sesuatu yang berharga kepada anak cucu kita, maka kita harus mulai berpegang pada ajaran firman Tuhan. Ayat 3 mengatakan, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni. Paulus meminta Timotius sebagai hamba Tuhan di tengah-tengah tantangan dan kesulitan dan beratnya pelayanan, jangan terganggu dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Apakah itu pengabaian dirinya sebagai seorang hamba Tuhan yang dianggap remeh, yang dianggap mudah, atau dengan berbagai ajaran-ajaran yang sesat yang dipropagandakan di tengah-tengah jemaat. Tetapi Paulus memberi pesan kepada Timotius, tetapi jadilah manusia Allah yang mengejar keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Itu dicatat di dalam pasal 1 Timotius pasal 6 ayat 11. Itu satu penekanan yang akurat. Bagaimana dia bisa ibadah, bagaimana dia setia, bagaimana dia bisa mengasihi, bagaimana dia bisa sabar, bagaimana dia melakukan kehidupan yang penuh lemah lembut. Tidak lain daripada dia berpegang pada ajaran firman Tuhan. Ada suatu pembentukan di dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, itulah harus kita terima. Meskipun ada hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat, tetapi justru itulah kita dibentuk menjadi man of God, menjadi manusia Allah. Dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai 5 ini, ada hal-hal penting untuk kita sadari. Yaitu setiap kali kita melayani Tuhan, setiap kali kita melakukan apa saja pelayanan itu, tidak boleh lepas daripada apa yang kita ajarkan. Betul-betul harus bersih, sehat. Itu yang diungkapkan oleh Paulus itu hati yang murni. Makanya Paulus mengatakan, aku tahu ada iman yang murni tumbuh di dalam hidupmu. Aku tahu imanmu itu tulus, ikhlas. Isi dari imanmu itu benar. Benar adanya. Yaitu apa? Pengajaran yang sehat.
Itu merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Tetapi sesungguhnya itu tidak cukup. Tetapi harus diperlukan satu keseimbangan hati dan pikiran yang bersih adanya. Makanya Paulus mengatakan di ayat 3, aku melayani Tuhan dengan hati nurani yang murni. Artinya apa? Ajaran firman Tuhan yang benar dan hati yang murni adalah dua hal yang penting. Hati bersih, nurani, tulus di hadapan Tuhan. Jadi pengajaran yang kita ajarkan tidak ada maksud dan motivasi yang lain. Ya, tidak perlu kita membanggakan diri. Tetapi pengajaran yang kita berikan itu bukan pengajaran untuk menyombongkan diri kita. Bukan pengajaran untuk menipu orang lain. Bukan pengajaran ada unsur-unsur lain. Memuji diri. Ya, saya hebat. Karena saya tahu ajaran ini hebat. Bukan, saudara. Tetapi marilah kita mengukur satu kesuksesan pemahaman kita itu akan ajaran kebenaran firman itu didasarkan atas apa? Hati yang murni. Hati yang tulus. Terbuka dan bersih di hadapan Tuhan. Makanya itu Paulus itu begitu menekankan kepada Timotius. Nenek Timotius itu bernama Lois. Disebut itu. Dan ibu Timotius itu bernama Eunike. Juga itu berurutan disebut. Kenapa? Karena kedua tokoh ini, nenek dan ibunya Timotius itu memiliki dampak yang besar bagi diri Timotius. Kehidupan dan pengajaran yang diberikan oleh nenek dan ibunya itu bertumbuh tertancap di dalam diri Timotius itu sendiri. Sehingga itulah yang membuat Timotius itu bertumbuh. Dia mengalami satu pengalaman dibesarkan menurut nilai-nilai firman Tuhan. Dan hal itu bukan hanya teori, dia mempraktekkan dalam pelayanannya kepada jemaat. Sehingga dia mendapat suatu pujian dari Bapa rohaninya. Ya. Jadi ini sangat penting bagi pelayanan kepada jemaat. Sekalipun Timotius masih muda, tapi dapat menjadi berkat bagi seluruh jemaat. Kenapa? Telah tertanam ajaran firman Tuhan yang sangat kuat dari neneknya dan dari ibunya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada masa ini banyak anak yang menganggap rumah hanya sebagai tempat makan dan tidur. Banyak kita dengarkan itu. Seolah tidak ada nilai yang mereka rasa penting tinggal di rumah sendiri. Padahal keluarga adalah tempat pertama bagi anak untuk menerima pendidikan, pengajaran firman Tuhan, dan juga tempat untuk mempraktekannya. Ini jauh lebih penting dan akan mempengaruhi karakter anak-anak kita kelak. Nah, hal seperti itu mereka tidak mendapatkannya. Makanya mereka tidak kerasan di rumah. Tidak betah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini seperti pada zaman Timotius, Allah memakai saudara dan saya sebagai orang tua yang setia untuk memiliki satu kewajiban untuk kita tinggalkan warisan pengajaran firman Tuhan yang sehat, tulus, murni kepada generasi-generasi kita. Mungkin hal itu misalnya di dalam doa, dalam perkataan kita, dalam tindakan kita, bahkan di dalam pelayanan kita. Kita pasti, saudara dan saya dipakai oleh Tuhan yang luar biasa. Di saat kita ada tekad untuk menanamkan benih-benih seperti itu. Kita tidak bisa hanya mengajar anak-anak kita melalui teori-teori, tapi harus kita praktekkan firman itu sendiri. Kitalah pelaku daripada firman Tuhan itu bagi keluarga kita, bagi anak cucu kita, dalam setiap aspek kehidupan. Ya, seperti saat menghadapi masalah misalnya, ketika kita mendapatkan berkat, apa yang harus kita lakukan?
Ketika kita melihat orang lain dalam kesusahan, bagaimana kita peduli. Dan kita kasih contoh kepada anak kita. Dan banyak aspek lain yang didasarkan kepada ajaran firman Allah. Saudaraku, pasti saudara setuju dengan saya katakan bahwa dengan hidup anak cucu kita harus kita bentuk mereka di dalam firman Tuhan. Bukan dibentuk oleh dunia ini. Amin. Ingat saudara, hanya ada satu kunci untuk bangkit di tengah-tengah yang situasi sulit, yaitu memegang ajaran yang benar dari firman Tuhan dan menjaganya sebagai harta yang sangat berharga. Yang kedua saudara, apa yang harus kita wariskan lagi supaya kita diingat? Yaitu kita mewariskan iman. Ya. Kita wariskan iman yang kita percaya itu kepada anak cucu kita. Saudara, memang ada berbagai bentuk warisan ya. Ada warisan yang bersifat kebendaan, misalnya rumah, tanah, harta, deposito dan sebagainya. Tapi ada pula warisan yang tidak terlihat. Seperti ilmu pengetahuan, pendidikan, budi pekerti, keteladanan hidup, dan sebagainya. Nah, dalam bacaan hari ini Rasul Paulus membicarakan jenis warisan yang kedua, bukan? Yaitu warisan iman. Iman itu tidak terlihat, namun dampaknya itu terlihat dalam hidup seseorang. Nah, itulah yang ditekankan oleh Paulus kepada Timotius. Paulus berdoa agar Timotius itu bertekun dalam kehidupan iman tersebut. Iman dan dampaknya dalam hidup sehari-hari itu merupakan karunia dan karya daripada Roh Kudus. Namun Tuhan dapat memakai seseorang untuk mewariskan iman tersebut kepada orang lain. Ya, contohnya Paulus melihat Timotius mewarisi iman ibunya Eunike dan mewariskan iman neneknya yaitu Lois. Iman Timotius juga semakin diteguhkan oleh ajaran sehat dan teladan Paulus, bukan? Ayat 13. Sungguh suatu warisan yang teramat berharga. Timotius sempat terguncang sebetulnya imannya dalam menghadapi situasi yang terjadi ketika dia menerima berita bahwa bapa rohaninya yaitu Rasul Paulus akan mati dibunuh di Roma. Nah, di dalam konteks itulah Paulus berbicara mengenai iman nenek moyang. Ya, ingat nenekmu Lois, ingat ibumu Eunike yang sudah teruji di dalam setiap pergumulan. Sudah teruji di dalam setiap ancaman dari orang-orang Yahudi. Ya. Itu di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 5. Nah, di sini kita melihat bahwa neneknya dan ibunya memberikan pengaruh yang baik. Ayahnya memang tidak disebut, mungkin di dalam tafsiran ya mungkin ayahnya sudah duluan meninggal dan juga bukan orang Yahudi ya. Tetapi itu tidak menjadi pengaruh. Oleh sebab itu saudara, investasi yang besar untuk keluarga bukanlah rumah, bukan emas, tetapi anak-anak kita, supaya mereka itu meraih masa depan. Untuk pendidikan anak, orang tua tidak boleh terlalu banyak hitung-hitungan. Orang tua harus memberikan yang terbaik kepada anak. Ketika orang tua berani berkorban, maka anak itu akan menerima sesuatu yang indah. Bahkan di sanalah orang tua sudah menjadi pahlawan. Ingat saudara, Yesus sudah berkorban bagi kita sehingga kita memiliki arti hidup. Maka kita juga berkorban supaya anak menemukan arti dalam dirinya, arti hidup yang sesungguhnya, dan menemukan potensinya untuk dipakai Tuhan dan menjadi berkat bagi gereja, bahkan menjadi berkat bagi dunia ini. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita harus menyadari tujuan akhir hidup setiap orang percaya. Ya, bahwa akhir hidup tujuan orang percaya yaitu bersama Tuhan di surga. Sehingga warisan yang sesungguhnya harus berfokus pada prospek tujuan akhir itu, yaitu warisan iman.
Warisan iman inilah satu-satunya warisan yang tidak dapat dinilai dengan uang, tidak dapat dirampas oleh siapapun, dan itulah keselamatan bagi kita orang percaya. Saudaraku, Nenek Timotius Lois dan ibunya Enike contoh orang tua yang berhasil, yang telah menanamkan benih firman Tuhan dan memberikan warisan iman yang tak ternilai. Saudara masih ingat William Franklin Graham dan istrinya Moral Graham adalah contoh juga orang tua yang berhasil meneruskan warisan iman dengan terus membimbing anaknya dalam praktek berdoa bersama, membaca merenungkan firman Tuhan, dan setia di dalam beribadah di gereja. Maka warisan iman begitu kaya dan membuat anak mereka semakin beriman dan menerima panggilan Tuhan sebagai penginjil yang hebat, penginjil yang luar biasa. Siapa dia lagi? Yaitu almarhum Billy Graham. Saudara-saudaraku, menjadi apa kita diingat? Ini satu perenungan yang tidak mudah. Menjadi apa saudara dan saya diingat? Investasi yang terbesar bukanlah rumah, mobil, atau emas, tetapi anak-anak kita, cucu-cucu kita, supaya mereka meraih masa depan. Sudahkah kita mewariskan ajaran firman Tuhan kepada mereka? Atau ajaran dunia? Sudahkah kita mewariskan iman kita kepada mereka sebagai harta yang tak ternilai? Atau warisan yang tidak dapat dirampas? Saudaraku, ingat, warisan iman inilah yang menentukan kita orang percaya pada tujuan akhir hidup kita di dunia ini yang hanya sementara, yaitu menuju kepada kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Amin, saudaraku. Mari kita berdoa. Berkati Tuhan firman-Mu, dan biarlah bukan hanya sekedar kami dengar, tapi biarlah kami menjadi pelaku daripada firman-Mu itu. Sehingga kami selalu diingat ketika telah kami menanamkan ajaran firman Tuhan kepada anak cucu kami dan mewariskan iman yang kami percaya saat ini kepada mereka. Itulah yang dikenang oleh anak cucu kami. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk di dalam beberapa pokok doa. Yang pertama-tama, saya ingin mengajak jemaat sekalian sekali lagi mencoba mereview kembali firman Tuhan yang sudah kita dengarkan ini. Ini bukan suatu kebetulan kalau kita diingatkan siapa kita di hadapan Tuhan. Ingat saudara, bahwa dengan apa kita diingat oleh anak-anak kita? Apakah mereka ingat kebaikan kita atau keburukan kita? Firman Tuhan ini sudah berlalu, tetapi ambillah poin daripada firman Tuhan ini untuk kita praktekkan. Kalau saudara ingin dikenang oleh anak cucu, maka tanamkanlah ajaran firman Tuhan kepada mereka. Kalau Bapak Ibu ingin dikenang oleh anak cucu kita, maka wariskanlah iman yang engkau percaya sekarang ini juga. Bertekadlah. Karena warisan harta benda dunia ini itu tidak akan bertahan lama. Mari kita buka suara berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, sekali lagi kami mau mengkokohkan hati dan pikiran kami. Kami mau bertekad Tuhan, karena di dalam perjalanan hidup ini hanya sementara. Ketika kami punya anak dan cucu, kami rindu Tuhan menanamkan ajaran firman Tuhan di dalam keluarga kami. Mungkin melalui membaca, merenungkan firman Tuhan, melakukan mezbah di dalam rumah tangga, berdoa bersama-sama. Tolong Tuhan, mampukan kami, mampukan seluruh jemaat-Mu Tuhan untuk melakukan hal ini. Bahkan juga kami mau selalu menekankan kepada jemaat kami Tuhan. Biarlah iman yang kami miliki ini menjadi warisan yang sangat berharga bagi anak cucu kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkati kami semua.
Jadikan kami sebagai pelaku di dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang kedua, saudara, kita berdoa untuk pertumbuhan iman kita. Di tengah-tengah tekanan kebutuhan hidup kita, pergumulan yang kadang silih berganti, persoalan hidup belum selesai, yang pertama muncul yang kedua dan yang ketiga. Ketika kita mau mengandalkan kemampuan kita, ketika kita mau mengandalkan pengalaman kita, maka saya percaya saudara dan saya akan hancur. Saudara akan mengalami tekanan dan tekanan lebih dalam lagi. Oleh sebab itu, mari kita mohon bahwa di tengah-tengah kesulitan apapun yang kita hadapi, ingatlah firman Tuhan, bahwa Tuhan ada di pihak kita. Tuhan tidak membiarkan kita hidup di dalam terus penderitaan, tapi Tuhan menolong kita. Tolong kami Tuhan, agar justru di dalam penderitaan itu mendatangkan suatu kebaikan bagi kami, memberikan satu kekuatan, menambah iman kami, membawa kami menuju kepada kedewasaan rohani. Tolong kami Tuhan, agar kami boleh melalui segala kesulitan hidup itu bersama dengan Tuhan, sehingga kami boleh keluar sebagai pemenang. Iman kami tidak tergoyahkan, selalu belajar mengandalkan Tuhan, dan kami percaya dari situlah membuat kami boleh bertumbuh. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita doakan peserta katekisasi yang direncanakan minggu pertama bulan Juni akan menerima baptisan sidi. Ini adalah saudara-saudara kita yang perlu kita dukung mereka dalam doa, agar dasar-dasar iman yang telah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan menjadi bekal bagi mereka untuk melanjutkan iman mereka, untuk melanjutkan pengenalan mereka kepada Tuhan, sehingga mereka tidak terombang-ambing oleh angin pengajaran di tengah-tengah dunia ini. Kita berdoa bagi mereka. Setiap lokasi, hampir semua ada peserta katekisasi dan akan menerima baptisan sidi pada tanggal 6 Juni. Kita buka suara bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, sekian banyak jemaat yang mau menerima katekisasi dan sedang dalam pengajaran. Kiranya ajaran yang telah mereka terima, mereka renungkan, mereka boleh menghidupkannya, dan itu adalah sebagai titik awal untuk mendasari ajaran mereka, baik itu Alkitab firman Tuhan, pengajaran tentang dosa, pengajaran tentang Allah, sungguh-sungguh menjadi pegangan bagi hidup mereka. Dan masih banyak lagi dasar-dasar ajaran yang mereka terima. Kiranya itu tidak berlalu begitu saja Tuhan, tetapi sungguh-sungguh menjadi dampak yang baik dalam perjalanan pertumbuhan iman mereka Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang berikut saudara, kita doakan program setiap lokasi. Kita tahu bahwa setiap lokasi punya keunikan masing-masing, punya program-program yang bisa menjangkau jemaatnya. Kita percaya bahwa hamba Tuhan setiap lokasi dan pengurus setiap lokasi telah memikirkan di masa-masa pandemi ini, program apa yang cocok untuk bisa menyentuh dan membangun dan mempertumbuhkan jemaat. Kita doakan Tuhan, kita doakan saudara agar betul-betul jemaat juga diberkati melalui program setiap lokasi. Tuhan, kami serahkan juga program setiap lokasi, beri kerjasama yang baik kepada hamba Tuhan, majelis, dan juga aktivis seluruh jemaat, agar betul-betul mendukung program yang dibuat itu, sehingga membawa dampak yang baik kepada jemaat. Baik situasi COVID-19 ini, bagaimana juga melakukan program itu dalam bentuk online. Kami percaya kiranya itu menjadi berkat bagi seluruh jemaat-Mu.
Inilah Tuhan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara, kita juga berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita tahu kondisi bangsa dan negara kita saat ini sedang menjalankan vaksin. Satu target daripada pemerintah bahwa dengan dapat menyeluruh mendapatkan vaksin, maka akan memungkinkan aktivitas kerja dapat lebih bermakna lagi, dapat lebih efektif lagi. Demikian juga kita berdoa untuk pendidikan, ya, di mana masa-masa penerimaan murid baru di tingkat jenjang mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Biarlah anak-anak jemaat kita itu mendapatkan satu sekolah yang baik sesuai dengan kemampuan orang tua dan juga kemampuan anak itu sendiri. Kita juga berdoa untuk kesejahteraan masyarakat. Harus pemerintah peduli akan hal itu. Dan yang berikut kita juga doakan, ya, keamanan dan suasana politik di tengah-tengah bangsa ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berdoa untuk program pemerintah di dalam menangani vaksin, dimulai dari usia lanjut sampai nanti ke generasi muda. Kiranya itu boleh terjangkau di seluruh pelosok tanah air Indonesia, sehingga memudahkan untuk lebih meningkatkan lagi efektivitas kerja. Demikian juga pendidikan bagi bangsa dan negara kami. Kiranya pemerintah betul-betul peduli, memperhatikan apakah sudah saatnya dibuka sekolah secara onsite, bahkan juga penerimaan murid di setiap jenjang baik SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Biarlah anak-anak jemaat kami, Tuhan, memberikan dan melakukan pilihan yang terbaik untuk anak sesuai dengan kemampuan anak dan sesuai juga dengan kemampuan orang tua. Kami berdoa juga bagi program pemerintah menangani kesejahteraan masyarakat di tengah-tengah kesulitan hidup karena COVID ini membuat rakyat Indonesia menderita. Kiranya kepedulian pemerintah boleh terjangkau kepada rakyat yang miskin. Tuhan, kami juga berdoa untuk keamanan bangsa dan negara ini. Kiranya tetap Engkau pakai para abdi negara untuk selalu melindungi, menjaga kehidupan, bahkan juga aktivitas seluruh bangsa Indonesia ini. Demikian juga politik, kiranya ada suasana yang adem, ya, dari berbagai partai yang mungkin mendukung pemerintah ataupun yang tidak pro kepada pemerintah, supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Inilah Tuhan doa-doa kami. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang terakhir, saudara, ini satu kesempatan juga kita mau berdoa untuk diri kita sendiri. Saya tidak tahu apa yang menjadi kebutuhanmu. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulanmu saat ini. Tetapi di dalam nama Yesus, datanglah kepada Tuhan saat ini. Berserulah kepadanya. Ungkapkanlah apa yang menjadi pergumulan berat bagi engkau. Saya sebagai hamba Tuhan mendukung doa-doa saudara. Ambillah waktu sejenak. Minta kepada Tuhan. Mohon Tuhan jawab pergumulan saudara. Ya Tuhan, saat ini jemaat-Mu masing-masing berseru kepadamu di dalam pergumulan yang paling penting di dalam hidupnya. Di dalam suasana ibadah doa saat ini, Tuhan, kami hanya memegang kebenaran firman-Mu yang mengatakan, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal yang tidak engkau ketahui, hal yang tidak engkau fahami. Saat ini Tuhan, setiap hati jemaat-Mu berseru. Dengarkanlah seruan mereka Tuhan. Jawablah pergumulan mereka. Dan biarlah kehendak-Mu yang jadi. Terpujilah Engkau Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita menyelesaikan ibadah ini. Pandanglah kepada Tuhan, arahkanlah hatimu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Sinar kemuliaan Allah Bapa yang bertata dari sorga menyinari hati dan pikiranmu. Anugerah yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus memberikan engkau damai sejahtera, pertolongan serta penghiburan dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai perjalanan hidupmu dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Bersama-sama kita katakan amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ambillah doa teduh sejenak. Tuhan Yesus memberkati. Be thou my vision, O Lord of my heart. Not be all else to me, save that thou art. Thou my best thought by day or by night. Waking or sleeping, thy presence my light. Kaulah bagiku tempat berteduh. Kaulah perisai dan benteng teguh. Sukacitaku kekal dalam-Mu. Kuasa sorgawi, Engkau kuasaku. King of heaven, my victory won. May I reach heaven's joys, oh bright heaven's star. Heart of my own heart, whatever before, still be my vision, O ruler of all. Heart of my own heart, whatever before, still